Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nela Ramawan dari Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri dengan nomor induk mahasiswa 4004 0125 650096 dan nomor urut 23. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan ulangan akhir semester mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Insinyur Jodowo, Sarjana Teknik, Magister Hukum, Insinyur Profesional Madya, Asian Engineer, Asian Chartered Professional Engineer, Asian Pacific Cooperation Engineer. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu unit kompetensi K3, di mana saya akan menjelaskan unit nomor 3, yaitu merancang sistem tanggap darurat. Silahkan disimak. Merancang sistem tanggap darurat adalah salah satu kompetensi penting dalam K3. Kompetensi ini bukan hanya tentang membuat dokumen, tetapi tentang bagaimana sistem itu bisa dijalankan oleh manusia saat kondisi darurat terjadi. Tujuan dari sistem tanggap darurat ini sederhana, yaitu memastikan bahwa seseorang memiliki respon yang cepat, terkoordinasi, aman, dan mampu menyelamatkan seseorang tanpa menimbulkan kecelakaan lanjutan. Langkah pertamanya adalah seseorang dapat memahami lingkungan kerja dan mengidentifikasi bahaya di sekitarnya. Setiap industri tentu memiliki risiko darurat yang berbeda. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis risiko seperti JSA. Dari sinilah kita dapat menentukan skenario darurat yang dapat terjadi. Misalnya, kebakaran, ledakan, tumpahan limbah B3, kecelakaan kerja massal, hingga kondisi di mana dibutuhkan evakuasi dengan cepat. Jika seseorang tidak memahami potensi risikonya, sistem darurat tidak akan tepat sasaran. Setelah skenario jelas, langkah selanjutnya adalah menyusun tim tanggap darurat yang memiliki peran yang jelas, seperti incident commander sebagai pengendali keputusan, dan adanya tim yang memadamkan kebakaran, tim evakuasi, tim penyelamatan, tim pertolongan pertama, dan tim komunikasi darurat. Peran yang jelas penting saat keadaan darurat, karena tidak ada waktu untuk menentukan perannya masing-masing saat terjadi kecelakaan. Sistem ini membutuhkan alur respon dan terstruktur yang mudah tertulis dalam SOP. Dimulai dari alarm yang aktif, pelaporan ke komando, penilaian tingkat darurat, respon teknis di lokasi, evakuasi, pendataan hingga proses investigasi, SOP wajib disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh pekerja. Selain tim dan SOP, kita harus memiliki alat yang berfungsi seperti APAR, hydrant, P3K, rambu evakuasi, dan assembly point. Semua ini ditentukan berdasarkan hasil analisis risiko. Sistem tanggap darurat juga wajib diuji dengan melakukan simulasi berkala. Paling minimal, simulasi dilakukan 1-2 kali dalam 1 tahun, akan lebih baik jika dilakukan dalam 3-4 kali dalam setahun. Setelah dilakukan simulasi, dilakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan jika ada yang kurang. Hal ini harus selaras dengan aturan K3 seperti SMK 3 agar sistem yang dibuat tidak hanya siap secara teknis. Pada akhirnya, sistem ini bukan tentang seberapa sempurna hal ini terjadi, tetapi tentang seberapa siap orang dalam menjalankannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam kata maupun kekurangan dalam informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.